merupakan penyebab utama dari kanker CA cervix. Stadium 1, stadium 2, dan stadium 3, dan stadium 4. Intinya yang paling kelihatan, yang paling bisa dinilai itu adalah perdarahan. Dan kita konsul ke ahlinya, tentunya ke spesialis obgyn. Halo Sobat Giners, welcome to Gin on Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Oke, pada saat ini saya Joshua Pae sebagai host podcast kita. Dan pada saat ini saya sudah bersama Dr. Mudayuni. Halo Dr. Mudayuni. Halo Joshua. Oke, sebelumnya pada podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu CA cervix. Oke, CA cervix biasanya disebut atau orang awam katakan kanker mulut rahim atau leher rahim. Untuk itu, kita akan kenal lebih dekat terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kepada Dr. Mudayuni. Dipersilakan. Baik, halo semuanya. Jadi saya Dr. Mudayuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CA cervix. Mungkin nanti dari Joshua akan menanyakan beberapa pertanyaan dan kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Oke, baik. Saat ini kita sudah dengan Dr. Mudayuni. Oke, langsung saja kita untuk dari pembahasan podcast kita pada saat ini ya, Dr. Muda. Jadi, apa sih itu kanker cervix atau CA cervix? Baik, saya jelaskan ya. Jadi, kanker cervix atau CA cervix itu merupakan kanker yang mengenai leher rahim. Atau kanker yang mengenai sel-sel yang terdapat pada leher rahim. Ya, mungkin singkatnya begitu ya. Oke, jadi apa sih penyebabnya untuk yang membuat kanker CA cervix ini ada? Nah, untuk penyebabnya sendiri, penyebab utamanya itu adanya HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, itu merupakan penyebab utama dari kanker CA cervix. Oke, jadi tadi penyebab utamanya adalah HPV tadi ya? Ya, HPV. Oke, jadi untuk dari, kan kita tahu biasanya kalau kanker orang biasa kenalnya dengan ada stadium atau pembagiannya. Ya. Itu kalau untuk dari CA cervix sendiri seperti apa stadiumnya? Ya, kalau dari CA cervix sendiri itu ada 4 stadium ya. Jadi ada stadium 1, stadium 2, dan stadium 3, dan stadium 4. Mungkin gitu. Oh, jadi ada 4 stadium pembagiannya. Jadi memang kalau kanker itu agak identik dengan pembagian stadiumnya ya. Iya, ada stadium. Oke, jadi apa sih mau memberitahu kepada Sobat Giners yang lagi nonton, apa sih yang bisa membuat tanda gejala awal atau dia bisa katakan, oh saya ini sudah tanda-tandanya adanya kanker cervix saya idap. Jadi seperti apa sih Dr. Mudayuni untuk gejala awalnya? Baik, untuk gejala awalnya pertama ya yang paling maksudnya yang paling kelihatan, yang paling bisa dinilai itu adalah perdarahan dari jalan rahim. Nah, perdarahannya ini biasanya karena habis maaf ya, berhubungan mungkin, terus keluar darah, terus atau nyeri di bagian bawah pas saat sedang berhubungan ya, maaf ya, atau setelah berhubungan. Nah, biasanya pengidap kanker cervix ini akan merasakan nyeri ataupun ada perdarahan. Selain itu, pasiennya atau pengidap kanker cervix ini juga akan merasakan nyeri pinggul biasanya, atau ada perdarahan nih. Kan tadi ada perdarahannya, tapi perdarahannya itu yang berbau amis, tidak seperti perdarahan pada umumnya. Kan pada wanita kan pasti mengalami menstruasi ya, jadi tahu perdarahan yang seperti biasanya kayak mana. Terus, tapi kalau untuk CA cervix sendiri itu dia baunya itu dia berbau amis, itu mungkin yang paling menonjol dari CA cervix sendiri. Oke, baik. Untuk Sobat Giners, bagi yang sudah tahu tentang gejala awal yang sudah disampaikan Dr. Mudayuni, bisa untuk langsung melakukan pemeriksaan atau deteksi dini ya. Karena biasanya, barangkali untuk Sobat Giners, biasanya pada para perempuan ya, mereka kayak, oh saya ini hanya menstruasi, seperti biasanya. Tetapi
sangat signifikan ketika sudah terdapat menstruasi atau perdarahan yang bau amis ya. Iya, iya. Oke, jadi jangan anggap sepele tentang hal-hal yang sudah disebutkan oleh Dokter Mudayuni. Iya, Oke, baik. Untuk dari tadi kan sudah gejala awal. iya. Nah, bagaimana kita deteksi dini atau pemeriksaan awal? Oh, baik. Tentunya apabila contohnya nih, kok aku ada perdarahan ya, kok bau amis ya. Jadi kayak mungkin harusnya ini kita konsul ke ahlinya, tentunya ke spesialis obgyn. Terus untuk itu biasanya untuk screening dari kanker serviks sendiri itu kita akan melakukan pap smear. Pap smear itu untuk menilai apakah ada tanda-tanda dari kanker ini sendiri di bagian dari serviks itu. Oke, baik Sobat Jinars. Jadi barangkali para Sobat Jinars ingin tahu lagi, apa sih pap smear itu? Karena pasti orang awam takut tentang, mau dilakukan pemeriksaan. Mereka sudah kayak, pemeriksaan itu bagaikan operasi lah. Padahal ini pemeriksaan untuk mencegah terjadinya, untuk kita sudah tangani di stadium awalnya. Jangan sampai sudah di stadium akhir baru kita tahu dan kita akan lakukan pengobatan. Pastinya akan lebih parah ya, Dok. Jadi tentang identiknya pap smear itu seperti apa sih, Dok? Jadi nggak usah takut ya, namanya screening ya. Maksudnya jadi kita untuk pap smear sendiri, jadi akan dilakukan pemeriksaan tentunya untuk melihat pertama-tama kita melihat dari mulut rahim sendiri, kemudian kita akan melakukan seperti apusan, seperti istilahnya diberi ini apusan dalam mulut rahim itu, kita akan mengambil itu kemudian akan diperiksa nantinya. Jadi nggak usah takut yang sampai operasi atau apa, enggak, dia cuma ambil beberapa jaringan pap smear kemudian akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Nah, Oke. Kalau boleh tahu Dokter Mudayuni, untuk dari pap smear itu biasa hasilnya berapa lama ya? Kalau itu tergantung lagi dari laboratoriumnya. Biasanya kan dari laboratoriumnya itu tergantung dari laboratorium prioritasnya kan. Maksudnya dari laboratoriumnya mungkin laboratoriumnya yang laboratorium yang padat, maksudnya untuk yang di rumah sakit atau apa atau di klinik mungkin tergantung dari waktu pemeriksaan dari laboratoriumnya juga ya. Iya. Oke, jadi untuk para Sobat Jinars, ada kata-kata yang biasanya dibilang lebih baik mencegah daripada mengobati ya pastinya. Jadi jangan sampai kita mengobati nanti di stadium akhir ya sudah. Jadi nanti jangan sampai diserahkan lagi kepada dokternya ya. Jadi kita dari awal ketika sudah ada gejala yang kita alami ya langsung saja kita periksakan untuk diobati dan juga diketahui apakah benar ini salah satu tanda gejala dari kanker serviks atau lainnya. Oke, baik. Dan juga ingin bertanya, pastinya para Sobat Jinars ingin tahu sih apa yang membuat kanker serviks ini ada atau faktor risikonya pada orang-orang apa saja dan apa yang membuat. Baik, kalau faktor resikonya pertama keturunan ya, seperti yang kita tahu kalau kanker itu biasanya ada faktor genetik. Kemudian pola hidup seperti merokok, seperti ganti-ganti pasangan. Nah, itu tuh yang menjadi faktor resiko dari kanker serviks sendiri. Kemudian pola makan juga harus yang bergizi tentunya untuk mencegah adanya pertumbuhan sel-sel yang tidak diinginkan gitu. Oke, jadi Sobat Jinars kembali lagi dengan pola hidup yang sehat dan juga pasti bersih ya. Dan juga pastinya dihindari untuk para perempuan atau Sobat Jinars yang nonton, sampaikan ke keluarganya, temannya, sahabatnya, kerabatnya bahwa pola hidup sehat itu sangat penting bukan hanya untuk kanker serviks tetapi untuk semua penyakit. Dan juga hindari yang lagi trending-trendingnya ini junk food ya Kak? Iya, junk food. Oke, Dokter Muda. Jadi tadi kita sudah bahas tentang faktor risikonya. Dan untuk pada saat ini, apa sih yang kita bisa obati atau penanganan awal dari kanker serviks sendiri? Baik, tentunya apabila telah terdiagnostik kanker serviks, baiknya kita konsul ya ke spesialis obgyn karena tiap stadium itu berbeda penanganannya. Jadi baiknya untuk penanganannya sendiri dikonsulkan ke yang ahlinya karena setiap stadiumnya itu berbeda. Oke, baik. Jadi untuk
penanganan awal itu tergantung dari stadiumnya Iya, kembali ya. stadium. Jadi lebih cepat untuk kita obati akan lebih Iya. baik untuk dari prognosis yang Iya, ada. prognosisnya. Oke, baik. Untuk itu Dokter Muda Yuni barangkali boleh sampaikan bagaimana cara terbaik untuk kita mencegah kanker serviks ini atau yang orang awam biasa sebut kanker mulut rahim atau leher rahim untuk mengurangi resiko terkena penyakit ini. Yang pastinya kita sudah tahu tadi resikonya adalah tentang pola hidup dan ya, keturunan. keturunan dan ganti-ganti pasangan ya Iya, seperti itu ya. Dan ada cara terbaik lagi dari Dokter Muda Yuni Iya. untuk mencegah kanker serviks ini supaya para sobat Jiners yang di rumah pastinya tetap hidup sehat dan dapat atasi. Iya, baik. Kalau untuk pencegahannya ya, kita bisa menggunakan vaksin HPV atau HPV ini sudah banyak di klinik-klinik, mungkin bisa ditanyakan di klinik-klinik. Nah, itu sudah banyak tersedia di banyak tempat, sudah aksesnya sudah maksudnya sudah mudah ya aksesnya. Terus untuk vaksin HPV sendiri itu biasanya dapat diberikan pada usia di atas 10 tahun. Jadi tidak ada alasan untuk nggak dulu deh pencegahannya vaksinnya apa kayak gitu. Jadi semakin cepat semakin bagus kali ya untuk pencegahannya. Jadi untuk yang paling benar, yang paling ampuh itu sekarang vaksin itu. Oke, baik. Tadi sudah dibilang diarahkan untuk pencegahan terbaiknya adalah vaksin. Iya. Dan bagaimana menurut Dokter Muda Yuni biasa tanggapan para masyarakat Iya. atau para sobat Jiners? Kita itu vaksin nanti sakit. Pastinya mereka para orang awam memikirkan apa sih gunanya vaksin? Saya belum sakit, saya hidup badan saya ini, tubuh saya masih sehat. Itu seperti apa kalau tanggapan dari Dokter Muda Yuni? Nah, yang maksudnya pola pikir yang begini yang susah ya. Tapi kayak gini, istilahnya peribahasa bilang sedia payung sebelum hujan. Nggak mungkin kita kebahasahan baru cari payung, mana payung. Nah, vaksin itu tuh kayak gitu kerjanya. Jadi sebelum kita kena penyakitnya, kita cegah dulu pakai vaksinnya. Jadi jangan sampai kita kena, terus aduh terlambat, udah nggak vaksin, udah kena stadium 2 contohnya. Jadi amit-amit ya, maksudnya baiknya memang kita mencegah terlebih dahulu. Pola pikir yang seperti itu tuh harusnya udah tertinggal ya sekarang ya, karena apalagi kemajuan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan semakin berkembang sekarang. Jadi mungkin pola pikir seperti itu sudah bisa ditinggalkan, dan sekarang mungkin lebih baik apabila ada anjuran seperti itu vaksin, baiknya vaksin untuk mencegah kanker serviks itu dikerjakan begitu. Oke, baik Dokter Muda Yuni. Jadi seperti kata Dokter Muda Yuni, sedia payung sebelum hujan. Apalagi hujannya hujan deras ya. Iya. Oke, baik. Untuk itu pada podcast kita pada saat ini membahas apa itu CA serviks atau kanker serviks. Dipersilakan untuk Dokter Muda Yuni ada closing statement untuk para sobat Jiners yang lagi nonton podcast kita pada saat ini. Mungkin untuk perempuan ya, jadi untuk semua perempuan mungkin sayangi diri sendiri, untuk itu mungkin bisa mencegah kanker serviks itu sendiri. Seperti yang kita tahu, kanker serviks itu merupakan kanker penyebab terbanyak kedua setelah kanker payudara, kan sayang ya. Jadi kita sebagai perempuan harus menyayangi diri sendiri. Kita dapat mencegah kanker serviks itu dengan melakukan vaksin. Oke, terima kasih untuk Dokter Muda Yuni, dan jangan lupa untuk sobat Jiners untuk jangan takut untuk vaksin HPV ya. Iya. Oke, baik. Dan pada saat ini kita sudah berada di pada ujung podcast kita, apa itu kanker serviks. Barangkali untuk dari podcast kita saat ini, dokter, jangan lupa untuk para sobat Jiners, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like video ini, dan juga bagikan kepada orang-orang kesayangan Anda, kerabat, keluarga, untuk mereka lebih tahu apa sih itu kanker serviks dan juga lebih cepat menangani jika sudah terdapat gejala awal. Dan untuk Dokter Muda Yuni, barangkali kita boleh sebutkan bersama untuk tagline kita pada podcast kita. Jadi kalau saya sampaikan Jin on Talk, jadi Dokter Muda Yuni bisa sampaikan let's talk about women's health. Oke, boleh Dokter Muda? Boleh. Oke. Baik, Jin on Talk, let's talk about women's health. Oke, baik. Saya Joshua Pae sebagai host podcast pada saat ini pamit undur diri. See you next time.